Shalom bagi kita semua. Nama saya Eva Elisa Brusinuraya tingkat 3 yang dimana saya akan menjelaskan hasil UTS saya, yaitu yang pertama pertanyaannya ialah coba uraikan definisi homiletika dan khotbah serta bagaimana kedudukannya dalam ilmu teologi. Di mana homiletika yang berasal dari bahasa Latin yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani, yaitu homilia yang berarti percakapan dan berbicara ataupun berkhotbah. Jadi homiletika ini merupakan suatu ilmu yang menerangkan ataupun menguraikan firman Tuhan. Sedangkan berkhotbah ataupun khotbah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu euangelio yang berartikan kabar baik. Jadi khotbah ini merupakan penyampaian firman Tuhan atau penyampaian Injil dari Alkitab dalam topik dan materi tertentu untuk bermaksud tertentu, juga untuk orang banyak yang sesuai dalam situasi dan kondisinya. Pertanyaan yang kedua yaitu setiap khotbah yang mempunyai dasar dan tujuan. Jelaskan dasar khotbah dan tujuannya. Di sini dasar daripada khotbah ialah tugas yang penting yang dimana ini untuk menyampaikan firman Tuhan, firman Allah kepada jemaat. Khotbah ini juga disampaikan kepada orang-orang banyak dan mempunyai waktu-waktu tertentu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Jadi tujuan dasar khotbah ini ialah untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan dan kabar kebenaran bagi orang banyak dan bagi orang yang percaya akan firman Tuhan, serta dapat membawa kabar sukacita bagi setiap orang banyak. Pertanyaan yang ketiga yaitu seorang pengkhotbah harus memiliki dasar dirinya menjadi seorang pengkhotbah. Uraikan dasar seseorang dan apa saja yang harus dimiliki seorang pengkhotbah. Di sini dasar seorang untuk melakukan khotbah ialah dengan adanya persiapan yang cukup matang sehingga khotbah bisa disampaikan dengan baik. Seorang pengkhotbah harus memiliki, yang pertama harus memiliki persiapan hati dan mental, dan yang kedua persiapan sarana dan prasarana seperti Alkitab, alat ilustrasi dan sebagainya, dan yang ketiga persiapan bahan seperti membuat struktur, merangkai kalimat dan sebagainya. Pertanyaan yang keempat, menurut S.D. Jong, seorang pengkhotbah harus melakukan persiapan. Jelaskan persiapan apa saja yang harus dilakukan pengkhotbah sebelum berkhotbah. Di sini persiapan apa saja yang harus dilakukan, yaitu membaca dengan tekun, di mana seorang pengkhotbah bisa menyampaikan khotbah jika pengkhotbah tersebut harus mampu menguasai bahan yang akan disampaikan kepada jemaat. Dan yang kedua, terdapat nats itu tertulis di mana gitu kan. Seorang pengkhotbah itu juga harus mengetahui bahan khotbah yang akan diambil sehingga si pengkhotbah itu lebih gampang untuk mengetahui dan untuk menguraikannya kepada jemaat. Yang terakhir yaitu setiap kata-kata nats. Setiap kata-kata nats ini juga seorang pengkhotbah harus mengetahui dan mengatakannya dengan baik sehingga jemaat itu mau untuk menjalankan akan firman Tuhan yang akan disampaikannya. Dan pertanyaan yang terakhir, Hasenama Wau menuliskan beberapa langkah dalam menyusun dan melaksanakan khotbah. Sebutkan langkah-langkah praktis mempersiapkan khotbah. Di sini kami mendapatkannya. Yang pertama, temukan pokok dalam nats. Di sini kita juga harus menemukan pokok-pokok dalam nats tersebut sehingga lebih gampang untuk menjabarkannya kepada jemaat. Yang kedua, merumuskan tema. Yang ketiga, membentuk kalimat. Yang keempat, mengembangkan pokok besarnya. Yang kelima, memperkuat pokok besar dengan pokok kecilnya atau subpoin. Yang keenam, merumuskan suatu pendahuluan. Dan yang terakhir, menentukan suatu kesimpulan. Inilah penjelasan dari UTS saya. Terima kasih.